Kembali, Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Salam. Sekali lagi saya katakan salam. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Hari ini bukan bulan bahwa kita dan umat yang sedang merayakan Idul Fitri, mereka sedang merayakan hari kemenangan. Dan kita juga ketika merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita sudah juga mendapat kemenangan. Saya percaya bahwa kita semua sudah mengerti dengan kata-kata kemenangan. Bahkan Alkitab katakan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita lebih dari pemenang. Saya sudah pernah mengalami yang namanya lebih dari pemenang. Bagaikan air yang diisi di ember dengan sampai penuh, sampai berlimpah-limpah. Itulah lebih dari pemenang. Semua manusia mengharapkan kemenangan. Tidak ada satu orang pun yang ingin kalah. Semua manusia menantikan kemenangan. Amin. Kemenangan yang sedang dirayakan oleh umat Islam hari ini adalah kemenangan daripada mereka dapat menyelesaikan puasa selama sebulan. Mereka dapat merayakan suatu kemenangan di mana mereka boleh menang di dalam ego. Boleh menang untuk tidak berbuat jahat. Inilah kemenangan-kemenangan yang sedang dirayakan. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kita buka Alkitab kita Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama karena ini hanya ada satu ayat saja. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan tema, yaitu Allah membawa kita pada kemenangan. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu yang lalu, saya berkunjung ke seorang ibu. Waktu saya berkunjung ke seorang ibu, di depan gang rumahnya ada tulisan, untuk sementara tamu dilarang masuk. Tetapi kami sudah terlajak, ya,
Sehingga saya teruskan saja, sekalipun saya sudah baca kalimat tersebut, saya langgar kata-kata seperti itu. Lalu kami sampai di tempat, begitu sampai di tempat, memang jalan itu sunyi, karena memang dilarang, tidak ada yang keluar masuk di gang tersebut. Ya. Saya lama sekali panggil tuan rumah, mau pulang, tanggung. Akhirnya saya keluar sebentar. Waktu saya keluar sebentar, saya lihat memang masih sepi tempat tersebut. Ya. Lalu ada seorang ibu keluar di halaman rumahnya, pas di depan rumah tersebut. Saya katakan, "Ibu, adakah tuan rumah di tempat ini?" "Ada, Bu, panggil saja, dia ada di dalam." Saya ulang lagi berkali-kali, saya panggil, dan akhirnya dia buka. Ketika dia buka, saya lihat anaknya terbaring sakit, dan ibu ini juga menyambut kami dengan keadaan yang gemeteran. Ya. Nah, ketika sudah berbicara, lalu kami doakan. Waktu dia berbicara, dia katakan demikian, "Ibu, saya pergi ke sana, tujuan saya adalah untuk memvideokan kesaksian kehidupannya ketika dia terima Tuhan Yesus." Ya, setelah kami berbincang-bincang, dia katakan, "Ibu, di depan rumah 2 hari yang lalu ada seorang bapak yang setiap hari saya lihat dia, tiba-tiba dia meninggal dunia." Sudah pasti pikiran saya, apalagi di sana ada tulisan dilarang masuk untuk sementara, pasti pikiran saya sudah negatif. Ini di depan rumah. Ya. Lalu sedikit hati saya kecut. Tapi saya ingat kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan membawa saya untuk berkemenangan. Allah membawa saya untuk berkemenangan. Karena itu saya kembali semangat menyelesaikan pertemuan tersebut dengan berdoa untuk anaknya yang sakit dan ibu yang sakit. Dan kami kembali. Namun demikian, saya punya hati bahwa di dalam Yesus saya sedang dibawa pada kemenangan. Saya tidak akan mengingat 14 hari nanti engkau rasakan. Jika hal ini terjadi, saya pun sudah percaya. Karena Allah memberikan kemenangan. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah membawa kita pada kemenangan. Untuk mencapai suatu kemenangan, ada pengorbanan. Untuk mencapai suatu kemenangan, ada tantangan. Untuk mencapai suatu kemenangan, ada ketaatan dan kesetiaan. Terlebih ketika Allah memberikan kepada kita suatu kemenangan yang tidak pernah dunia dapat menandingi tentang kemenangan tersebut. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menikmati kemenangan yang diberi oleh Allah. Kemenangan akan menjadi milik kita ketika kita satu, mengimani rancangan Allah. Di dalam Yeremia
pasal 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan bukan kecelakaan dan rancangan hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu saya belajar untuk mengimani, untuk tidak takut. Karena saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika Anda percaya Yesus, Anda sudah menemukannya. Amin. Jadi tak perlu kita takut, karena Dia menyertai kita. Dia punya rancangan yang sangat luar biasa. Dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tak pernah gagal. Iman. Jika engkau sudah mengimani rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi takut. Amin. Tidak menjadi takut untuk masa depan kita. Karena ada harapan di dalam Tuhan. Tidak menjadi takut sehingga kita tidak memiliki damai. Karena Allah sudah memberikan damai itu sendiri lewat kematiannya di atas kayu salib. Kita telah dibebaskan dari maut. Kita diberi kemenangan karena hidup dan mengimani rancangan Tuhan. Yang kedua, untuk kita menikmati kemenangan yang daripada Tuhan adalah tidak bersungut-sungut dan tidak saling menyalahkan. Sejarah keluarnya bangsa Israel ke negeri Kanaan, ke negeri perjanjian. Ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka saling menyalahkan, pemimpinnya disalahkan, Musa disalahkan. Apa yang jadi? Mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian. Yang sampai hanya 2 orang di atas umur 20 tahun. Yang di atas umur 20 tahun sudah pada mati. Tetapi Kaleb dengan Yosua, dia yang diberi izin oleh Tuhan untuk menerima rancangan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Yang bersungut-sungut, apalagi sampai menyalahkan pemimpinnya, mereka mati di tengah perjalanan. Bersungut-sungut dan menyalahkan orang tidak kita dapati jalan keluarnya. Bukankah sekarang hampir seluruh bangsa sedang berada dalam situasi yang sama? Karena ada masa pandemi COVID-19. Saya seringkali sedikit kesal, tapi juga ada benarnya.
mengkritik pemimpin kita, Bapak Jokowi. Ada yang menyalahkan, ada yang mendukung. Itu biasa. Bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir seluruh negara. Sekali lagi, mari kita belajar untuk menerima kemenangan yang daripada Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak saling menyalahkan. Jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, maka kita tidak lain adalah cari solusinya bersama Tuhan. Cari solusinya bersama Tuhan, seperti bangsa Israel ketika mereka berada di masa pembuangan. 3,5 tahun mereka berada dalam penindasan, dalam penganiayaan, dalam penekanan. Pendek kata mungkin melebihi dari masa kini yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Mereka tertekan, tetapi dengan penekanan yang ada, mereka berlutut mencari Tuhan. Mereka berdoa mencari Tuhan. Kita baca dulu di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-16. Yesaya pasal 26 ayat 16 mengatakan, "Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa." Saya lihat di WA, di media elektronik, sampai presiden, sampai anak presiden harus membuat aksi. Mereka mengumumkan, bahkan di Indonesia juga mengumumkan ada doa untuk bangsa Indonesia. Ada pujian yang menyentuh manusia untuk membawa manusia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya di dalam satu pertemuan secara online. Satu negara presidennya berdoa dan bawa rajanya berdoa. Ya so pasti mereka melakukan doa dengan cara menjaga jarak, menjaga kesehatan diri. Sehingga imun dalam tubuhnya Allah berikan. Sehingga virus tidak bisa masuk. Bisa masuk tapi dapat dikalahkan. Mereka berdoa. Saya lihat di masjid-masjid ada berdoa. Saya lihat di gereja, saya lihat di jalan-jalan, mereka berseru sampai berlutut di hadapan Tuhan. Mengungkapkan betapa mereka dalam keadaan tertekan. Jadi ada pentingnya juga loh. Tekanan-tekanan terjadi. Ada pentingnya juga. Virus sekarang Corona ini sedang berjalan. Banyak orang yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Termasuk saudara-saudari ibu bapak yang ada di tempat ini. Amin. Saya percaya tidak ada satu orang pun di sini yang tidak berdoa agar terbebas dari corona. Acungkan tangan kita kalau kita tidak pernah berdoa untuk itu. Saya pun tidak mau, karena saya juga berdoa supaya bangsa Indonesia, negeriku, dipulihkan oleh Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu,
Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk mencari jalan keluarnya, mau tidak mau, kita harus menghampiri Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang memperhatikan kita, yang berjanji jangan bimbang, jangan takut, karena ada damai sejahtera, karena ada rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Tidak bersungut-sungut berarti juga mempercayai Allah sanggup untuk mengatasi beban berat, untuk mengatasi permasalahan kita. Saya tidak pernah lupa dengan firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28 yang mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Inilah firman Tuhan yang meneguhkan saya. Saya belajar untuk tidak bersungut-sungut, karena saya tahu kalau saya bersungut bukan semakin hilang penyakit atau masalah tersebut, tetapi menimbulkan beban yang baru. Karena itu saya hanya mau datang kepada Tuhan, karena Dialah yang sanggup memberikan kelegaan. Beban seberat apapun, dosa seberat apapun, Tuhan akan ampuni kita. Amin. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah bersungut-sungut. Saya akan memberikan gambaran tentang orang yang mencari jalan keluar untuk lepas dari permasalahan dan mengimani setiap janji Tuhan. Mungkin ini ilustrasi pernah saya beritahukan kepada Bapak Ibu di dalam khotbah saya yang lalu. Tapi sebagai gambaran untuk kita mengerti orang yang mengandalkan Tuhan. Seorang bapak memiliki kuda, satu-satunya kuda yang membuat ia bisa hidup dengan sukacita, satu-satunya kuda yang menghibur dia di masa tuanya, karena keluarganya sudah tidak ada lagi, hanya dia seorang. Untuk membuat kudanya sehat, kudanya menyenangkan tuannya dan tuannya menyenangkan kudanya, setiap pagi ini kudanya dibawa jalan. Entah bagaimana kuda itu diajak jalan, tiba-tiba jatuh dan masuk ke sumur yang kosong. Maksudnya sumur yang tidak ada airnya. Begitu kuda ini masuk, bapak ini sangat terpukul. Dia sangat amat sedih. Kuatannya, lalu dengan kebijaksanaannya, dia berusaha. Dia cari tali dan lain sebagainya, dia lakukan, tapi tidak berhasil. Tidak putus asa, dia panggil orang sekampungnya untuk menolong kuda ini. Sementara kuda di dalam sumur yang kosong meringkih ketakutan. Bapak dan kuda ini dalam ketakutan. Masyarakat yang ada juga dalam ketakutan, karena hampir sore hari kuda ini belum bisa dapat diangkat. Maklum jauh dari kota sehingga tidak ada alat untuk dapat mengangkat. Akhirnya mereka, salah satu orang berkata, Bapak,
Bukankah Bapak percaya Tuhan Yesus? Ya, saya percaya Tuhan Yesus. Dari tadi saya perhatikan Bapak bekerja dengan kekuatan daripada kekuatan kebijaksanaan Bapak. Dengan bersama-sama orang sekampung. Tapi saya belum lihat Bapak meminta kita berdoa bersama. Akhirnya Bapak tersebut menyarankan mari kita berdoa. Kita andalkan Tuhan. Kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Kita serahkan masalah kuda ini. Kita serahkan kalau kuda ini mau hidup, dia akan hidup. Kalau kuda ini akan mati, Tuhan memberikan aku tetap terhibur sekalipun tidak ada kuda yang sangat kusayangi. Ketika mereka selesai berdoa, mereka beramai-ramai menimbun kuda tersebut. Ketika timbunan demi timbunan tanah dimasukkan, kuda ini menepiskan tanah yang kena ke tubuhnya. Sehingga dia injak tanah tersebut. Sampailah tanah itu terus bertambah banyak menimbuni sumber yang kosong. Kuda ini pun naik ke atas. Inilah satu jalan keluar yang Allah berikan. Ketika mengandalkan Allah yang sanggup untuk melepaskan, memulihkan, mengatasi segala permasalahan kehidupan kita. Saya percaya kita semua hidup penuh dengan masalah. Amin. Jangan sangka saya ini tidak punya masalah. Banyak masalah. Cuma saya heran. Di dalam Tuhan masalah dapat teratasi. Sekarang masalah saya dalam diri saya adalah bagaimana mengatasi tubuh saya yang gemuk. Semakin ada pandemi, semakin saya tambah gemuk. Saya salut dengan Ibu Eli. Bisa turun 30 kilo. Inilah masalah saya. Dan saya sedang mengimani agar paling tidak saya kurang 5 kilo. Supaya baju saya yang sekarang ini sudah sempit akan menjadi longgar. Amin. Mungkin cewek-cewek punya masalah lain. Cowok-cowok juga ya, selain pekerjaan pasti mencari pasangan hidup. Dan lain-lainnya pasti ada. Bapak Ibu juga punya masalah. Bagaimana mengatasi supaya anak dan keturunannya hidup di dalam Tuhan. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya celaka. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya melawan. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya miskin. Tidak ada. Itulah masalah namanya. Tapi di dalam Tuhan masalah dapat teratasi. Amin. Yang ketiga, untuk kita menerima kemenangan yang daripada Tuhan, yaitu bergaul akrab dengan Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Di sana diceritakan tentang tokoh Alkitab yang tidak mengalami kematian. Mengapa? Karena sejak dia kenal Tuhan, sejak dia berusia 65 tahun, sampai umurnya 365 tahun, dia bergaul akrab dengan Tuhannya. Sehingga dia tidak mengalami kematian. Dia mengalami kemenangan. Hidup diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Kepingin saya seperti itu. Tetapi tidak bisa. Karena apa? Kurang setia, kurang percaya, banyak alasan, ya,
meragukan janji-janji Tuhan. Tetapi Henokh tidak demikian. Dia setia, dia taat, dia percaya, dan dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dengan Allah yang baik, pasti punya hubungan yang baik dengan sesama. Amin. Sekali lagi, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, pasti kita punya hubungan yang baik dengan sesama. Amin. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari belum terlambat sih untuk mengungkapkan kata-kata ainal wa faizin bla bla bla. Saya enggak tahu lanjutannya. Ya. Sudahkah Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengatakan selamat Idul Fitri kepada sesama yang merayakan hari kemenangan pada hari ini? Sudahkah saudara membantu mereka di dalam doa agar mereka di dalam merayakan kemenangan mereka terus berkemenangan, sehingga sama-sama kita menikmati kemenangan yang daripada Tuhan? Amin. Atau irikah Anda? Ataukah Anda mengatakan syukur? Mereka tidak bisa bersama-sama mengadakan Idul Fitri. Ada pasti. Tapi di sini tidak ada. Karena kita mengasihi Allah, pasti mengasihi sesama. Amin. Yang belum mengucapkan selamat Idul Fitri, silakan, masih belum terlambat. Tadi pagi hampir juga saya kalah. Ya. Kebiasaan saya begitu bangun pagi, saya minum air putih, langsung saya cari HP saya buka renungan firman Tuhan, saya doa. Baru saya Sherlock, daftar hadir kepala sekolah. Ya. Nah hari kemarin tadi pagi, kemana Alkitab ini? Apa tuh HP saya? Saya nih mau siapkan firman Tuhan lagi ini. Sudah tadi malam saya sampai 12:30. Ya, siapkan firman Tuhan. Lalu saya mau siapkan lagi. Saya mau ucapkan itu. Saya cari HP saya. Ujung-ujung saya karena sudah punya firman Tuhan tadi. Saya, udahlah bagus. Jangan-jangan papi yang bawa nih. Saya pergi cari ke papi sini. Tidak ada. Lalu kemana? Saya tadi kan bawa, ini saya lipat, saya udah bawa kertasnya ini. Kemana saya taruh? Oh iya tadi saya ke WC, saya pikir lagi dari WC kemana lagi. Saya minta tolong juga dari Ibu Yuli. Yuli tolong, Yuli tolong Mami punya dikontakkan HP-nya. Saya tunggu-tunggu udah ada. Kembali lagi saya sudah 4-5 kali saya cari. Rupanya HP-nya itu ada di samping Alkitab, di dalam catatan ini di dalamnya. Wah, hampir saya kalah. Puji Tuhan, kemenangan Allah berikan kepada saya. Sehingga saya dapat berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Henokh bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Bukan waktu yang singkat. Ya. Dia pasti berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin hidup seperti Henokh, tetapi saya tidak bisa. Orang yang akrab di dalam Tuhan, yang kedua adalah orang yang taat dan melaksanakan firman Tuhan. Mengapa begitu pentingkah kebenaran firman Tuhan? Kebenaran firman Tuhan sangat amat penting.
Sebab firman Tuhan adalah pelita terang bagi perjalanan kehidupanmu. Karena firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang mengatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan, bermanfaat, firman Tuhan bermanfaat. Satu, untuk mengajar, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Hari ini kita dapati pengajaran rancangan Tuhan adalah damai, sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Bangsa Israel tahu kesalahannya ketika Tuhan berfirman di depan lewat Musa, di depan bangsa Israel. Sehingga tidak heran diberilah 10 perintah. Manfaat daripada kebenaran firman Tuhan yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Lewat firman Tuhan kita dapat diperbaiki kelakuan. Dari yang jahat menjadi yang baik. Dari yang tidak suka memberi menjadi suka memberi. Dari yang suka maki-maki menjadi tidak suka maki-maki. Dari yang suka memfitnah jadi penyampai firman Tuhan. Sudah tidak senang dia melakukan hal-hal yang jahat. Manfaat daripada firman Tuhan selanjutnya adalah mendidik orang dalam kebenaran. Saya dididik oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga kalau ada sesuatu yang saya buat dan saya ditegur oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudusnya, jangan itu salah. Seringkali juga saya ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya harus kembali berlutut di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, jika kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan itu salah, tidak didengar baik oleh pendengar, salah dimengerti oleh pendengar, ampuni saya. Biarlah Roh-Mu bekerja di antara mereka, sehingga mereka mengimani bahwa yang disampaikan adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya ingin nama Tuhan dimuliakan. Sebab Dialah yang mempunyai firman, saya hanya sebagai alat. Orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang taat dan melaksanakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat kemenangan dalam Kristus. Saya akan tutup dengan satu cerita. Seorang ibu, dia pembuat tempe dan penjual tempe. Setiap pagi dia harus pergi ke pasar untuk menjual tempe. Waktu dia turun dari rumah, dia mengingat firman Tuhan. Hari ini aku berada dalam pimpinan Tuhan. Hari ini aku ingat firman Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidupku. Hari ini aku punya harapan bahwa jualanku hari ini laku keras. Dia pergi ke pasar dengan iman. Sampai di pasar, dia sangat terheran-heran karena yang tempe yang akan dia jual adalah tempe yang belum masak. Tempe yang belum siap dijual. Dia mau pulang terlalu jauh, nanti terlambat, orang tidak ada yang akan membeli. Biarlah dia dengan harapan bahwa firman Tuhan ya dan amin, dia jual.
Ketika hari sudah hampir sore atau sudah hampir siang, dia mulai hatinya dak, dik, duk. Sampai siang ini kok belum ada orang yang datang menanyakan, Bu, ada tempe kah? Saya mau beli tempe. Tidak ada yang menawarkan mau membeli. Ibu ini dah mulai dia arahkan hatinya kepada Tuhan sambil buat perjanjian. Aku mau sabar sesuai dengan firman Tuhan. Rupanya ibu ini sudah punya 9 buah roh. Dia sabar. 10 menit lagi lah, kalau aku tidak ada, kalau tempeku tidak ada yang beli, aku akan pulang. 10 menit lewat, tidak ada yang beli. Lalu dia janji lagi, udahlah kalau gitu 10 menit. Tuhan bilang kan sabar. Sabar. Lewat penantian yang kedua, 10 menit lewat. Penantian yang ketiga Tuhan, penantian yang ketiga nih aku janjinya. Dia sambil lihat-lihat 1 menit dah nih. Dia memang tidak pakai jam tapi dia bisa hitung. 1, 2, 3 sampai 60 itu 1 menit. Sampai 300 menit dia hitung itu. Dia sudah siapkan dia punya jualan untuk tekad pulang. Tidak ada tawar-menawar. Aku tahu pasti dalam waktu sekian, kalau tidak dibeli aku pulang, kalau dibeli orang, puji Tuhan. Lalu menit yang ke-301 ada seorang ibu datang. Dia katakan, ibu masih adakah tempenya? Tapi maaf Bu, tempe ini karena dia jujur ya. Dia jujur katakan, tempe ini belum jadi Bu, ini baru setengah jadi. Wah, itu yang saya cari. Hah? Kaget ibu ini, itu yang saya cari. Dah sekarang saya beli semuanya. Baru itu dia, benar. Sabar adalah salah satu perintah Tuhan yang dia lakukan. Dia mendapat berkat yang luar biasa. Dia mendapat kemenangan, pulang dengan kemenangan. Hari ini sidang jemaat, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Ingat, Allah membawa kita kepada kemenangan. Jadi jangan pernah takut. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita menyanyikan satu pujian. Dia seperti air yang mengalir. Saya percaya kebenaran firman Tuhan bagaikan air yang sekarang sedang mengalir di dalam kehidupan kita. Dia membasuh, dia membersihkan, dia akan melengkapi kita. Dia akan membawa kita kepada suatu kemenangan sehingga dipermuliakanlah nama Tuhan. Amin.